Kali ini kita akan membahas tentang cyberbullying, salah satu bentuk kekerasan antar pribadi yang makin sering terjadi akhir-akhir ini. Saya akan membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, bentuk-bentuk cyberbullying, dan penyebab terjadinya cyberbullying. Selanjutnya di video kedua di minggu mendatang, saya akan membahas mengenai dampak cyberbullying serta apa saja yang dapat kita lakukan untuk menanggulanginya. Kita mulai sekarang. Cyberbullying adalah tindakan perundungan atau pelecehan yang dilakukan melalui teknologi digital dalam bentuk pesan teks, media sosial, platform chatting, atau platform game. Perilaku ini bertujuan untuk menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi seseorang secara online. Cyberbullying dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, atau agama. Cyberbullying juga dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah, di rumah, atau di tempat kerja. Dan cyberbullying adalah masalah yang serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap korban. Cyberbullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan penting untuk memahami berbagai bentuknya agar dapat dicegah dan ditangani dengan tepat. Beberapa bentuk cyberbullying dapat terlihat seperti lelucon atau godaan yang kesannya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya dapat memiliki dampak yang serius terhadap korban. Berikut adalah beberapa bentuk cyberbullying yang paling umum. Pertama, flaming. Mengirimkan pesan yang penuh kemarahan dan kebencian kepada seseorang secara online. Contohnya, mengirim komentar kasar di media sosial atau email yang berisi kata-kata makian. Berikutnya, harassment. Mengirimkan pesan yang tidak diinginkan dan mengganggu kepada seseorang secara berulang kali. Contohnya mengirim pesan teks atau email yang berisi kata-kata kasar, ancaman, hinaan, atau fitnah, atau melakukan spam di akun media sosial seseorang. Outing and trickery, menyebarkan rahasia atau informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan mereka. Contohnya memposting foto atau video pribadi seseorang di media sosial tanpa persetujuan mereka dengan tujuan mempermalukan mereka atau menyebarkan rumor tentang mereka secara online. Berikutnya, impersonation, meniru identitas seseorang dan menggunakan akun mereka untuk menyebarkan pesan yang menyakitkan atau memalukan. Dalam kasus seperti ini, seseorang bisa saja mengirim pesan kepada teman-teman korban dengan menggunakan akun media sosialnya tanpa sepengetahuannya atau membuat akun palsu atas nama korban. Exclusion adalah contoh cyberbullying berikutnya, yaitu mengucilkan seseorang dari grup online atau chat room. Bisa saja berupa tindakan menghapus seseorang dari grup chat di media sosial atau secara sengaja tidak menyertakan mereka dalam kegiatan online. Selanjutnya, cyberstalking, mengikuti atau mengganggu seseorang secara online secara berulang kali. Bisa saja pelaku memantau aktivitas online seseorang secara terus-menerus atau mengirimkan pesan yang tidak diinginkan dan mengancam kepada mereka. Denigration, menyebarkan rumor atau informasi palsu tentang seseorang dengan tujuan merusak reputasi mereka. Pelaku akan membuat meme yang berisi fitnah tentang seseorang atau menyebarkan rumor tentang mereka di forum online. Doxing adalah bentuk cyberbullying yang berikutnya. Di dalam tindakan ini, pelaku mengungkap informasi pribadi seseorang secara online tanpa persetujuan mereka. Misalnya memposting alamat rumah atau menyebarkan informasi keuangan secara online. Apa alasan pelaku cyberbullying? Ada beberapa alasan di balik tindakan cyberbullying dan itu bisa saja beragam serta kompleks. Beberapa faktor yang mungkin mendorong seseorang melakukan cyberbullying diantaranya kurangnya empati dan pemahaman. Pelaku cyberbullying mungkin kurang memiliki empati dan tidak memahami dampak perkataan atau tindakan mereka terhadap orang lain. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa cyberbullying dapat menyebabkan luka emosional dan mental yang serius terhadap korban. Alasan berikutnya adalah keinginan untuk mendominasi dan mengontrol. Pelaku cyberbullying mungkin ingin merasa superior dan kuat dengan menindas orang lain. Mereka mungkin ingin mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang lain
tapi dengan menunjukkan perilaku yang agresif. Alasan berikutnya adalah ketidakmampuan mengatur emosi. Pelaku cyberbullying mungkin memiliki kesulitan dalam mengelola amarah, frustrasi, atau rasa iri mereka. Mereka mungkin menggunakan cyberbullying sebagai cara melampiaskan emosi negatif mereka. Keinginan untuk membalas dendam. Pelaku cyberbullying mungkin pernah menjadi korban bullying di masa lalu dan ingin membalas dendam kepada orang lain. Mereka mungkin merasa bahwa dengan melakukan cyberbullying, mereka mendapatkan keadilan atas apa yang mereka alami. Pencarian sensasi dan hiburan adalah alasan berikutnya. Bagi beberapa orang, cyberbullying mungkin hanya dianggap sebagai hiburan atau cara mengisi waktu luang. Mereka mungkin tidak menyadari konsekuensi serius dari tindakan mereka. Kurangnya pengawasan dan kontrol orang tua menjadi alasan selanjutnya. Kurangnya pengawasan dan kontrol ini dapat memungkinkan anak-anak dan remaja terlibat dalam cyberbullying tanpa konsekuensi. Orang tua tentunya perlu mendiskusikan tentang cyberbullying dengan anak-anak mereka dan memantau aktivitas online mereka. Pengaruh teman sebaya juga merupakan salah satu alasan dari terjadinya cyberbullying. Tekanan dari teman sebaya dapat mendorong seseorang terlibat dalam cyberbullying. Remaja mungkin saja ingin diterima kelompok tertentu dan merasa perlu mengikuti perilaku yang dilakukan teman-teman mereka. Beberapa pelaku cyberbullying mungkin memiliki masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian. Faktor-faktor psikologis ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengontrol impuls dan berperilaku prososial. Kita selesai sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang dengan dampak dan penanganan cyberbullying. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.